Oke, kali ini aku lagi bikin video sama teman-teman. Aku bakalan bahas tentang masa Orde Baru di mata pelajaran sejarah perminatan. Oke, aku bakalan spill nih anggota-anggota yang bakalan bikin video dan hadir di video ini. Oke, yang pertama ada aku, Putri. Yang kedua ada... Hai guys, aku Wulan. Nama aku Teni Nuraini. Nah, itu nama-nama anggota yang bakalan bikin video di sini. Oke, langsung aja kita bahas materi pertama, yaitu ada materi politik yang bakalan dibahas sama Teteh Wulan. Oke guys, stay tune ya. Nah, jadi waktu itu kondisi politik Indonesia bisa dibilang lagi kacau lah. Setelah peristiwa G30 SPKI 1965, situasi negara makin panas. Banyak pihak kecewa sama Presiden Soekarno karena beliau dianggap kurang tegas, terutama soal PKI. Soekarno sempat nyampein pidato yang namanya Nawaksara, tapi pidato itu ditolak MPRS. Akhirnya posisi Soekarno makin lemah sampai beliau turun dari jabatan presiden pada 7 Maret 1967. Setelah itu, Soeharto resmi jadi presiden pada 27 Maret 1965. Nah, jadi pada saat situasi negara makin panas tuh ada terjadi demo gitu loh, yang rakyat-rakyatnya tuh nyuruh Soekarno buat turun jabatan gitu. Udah. Nah, selanjutnya akan dibahas sosial oleh Putri. Oke guys, kita bakal lanjut bahas tentang sosial yang terjadi setelah tadi Teh Wulan bahas tentang politik ya. Nah, sosial yang terjadi pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, kondisi sosial Indonesia tidak stabil. Konflik politik pasca G30 SPKI 1965 menimbulkan rasa takut dan saling curiga antar warga. Oke. Hubungan masyarakat menjadi renggang, solidaritas menurun, dan ketenggangan ideologi makin terasa. Nah, di sini ada juga masalah ekonomi nih. Nah, di sosialnya itu terjadi kemiskinan dan kesulitan hidup juga memperburuk kondisi sosial. Terutama bagi rakyat kecil. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah Orde Baru fokus menciptakan keamanan, ketertiban, dan kestabilan sosial agar masyarakat bisa hidup lebih aman dan fondasi sosial negara menjadi kuat dan pembangunan nasional. Nah, ya, jadi yang terjadi pada saat itu di bidang sosial terjadi rasa ketegangan yang tadi bisa disebut, terus rasa tidak aman, rasa takut, terus mungkin ada juga rasa kekecewaan terhadap pemerintah, atau pada saat itu yang bisa disebut tadi oleh Teh Wulan yang tadi dibahas itu ada Bapak Soekarno yang dia lebih memilih untuk tidak membubarkan Partai Komunis Indonesia dengan adanya pidato Nawaksara. Oke, segitu aja penjelasan dari aku, akan dibahas oleh Teh Teni. Oke, langsung aja. Oke, di sini saya akan bahas tentang ekonomi pada masa Orde Baru, atau bisa dibilang awal Orde Baru. Pada periode ini, transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, kondisi ekonomi Indonesia berada dalam keadaan kritis. Jadi pada jabatan Soekarno, ekonomi di negara kita itu sangat mengalami kritis atau kekacauan ekonomi. Seperti kita itu kekurangan bahan pokok waktu itu, sehingga pada masa itu warga atau masyarakatnya itu memakan umbi-umbian kayak gitu, yang dimana memang betul-betul negara kita itu krisis dalam ekonomi. Inflasi mencapai tingkat yang sangat tinggi, jadi harga-harga bahan pokok di negara kita itu sangat mahal, sehingga para masyarakat atau warga tidak mampu untuk membeli barang tersebut, sehingga daya beli masyarakat menurun drastis karena seperti yang saya katakan tadi, inflasi sangat naik. Harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sama seperti tadi inflasi. Terus sektor produksi dan distribusi barang pokok terganggu. Karena apa? Karena ekonomi kita itu memang sangat kritis, sehingga dapat menyumbat atau menghambat produksi barang dan juga makanan-makanan di negara kita. Terus menyebabkan kesulitan bagi masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah, yang pada saat itu negara kita itu warganya dominan usahanya itu
buruh harian yang memang benar-benar tidak dapat mencukupi kebutuhannya, yang dimana negara kita itu memang lemah dalam ekonomi. Terus di sini juga pemerintah Orde Baru kemudian mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi ekonomi nasional. Nah, di sini pemerintah itu langsung mengambil keputusan di mana untuk menstabilkan kesejahteraan masyarakat untuk memperbaiki ekonomi. Langkah-langkah tersebut meliputi penetapan kebijakan stabilisasi harga, pengendalian inflasi, dan restrukturisasi sektor fiskal, serta menjalin kerjasama ekonomi dengan lembaga-lembaga negara lain. Jadi negara kita itu mulai mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan negara lain yang dimana untuk menstabilkan ekonomi negara kita, seperti investasi, produksi, dan juga tukar barang dengan teknologi, misalnya dengan Jepang. Kita tukar barang dan Jepang menukarkan teknologi kepada kita. Terus tujuannya itu untuk adalah memulihkan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga menciptakan fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Oke guys, nah udah nih kita bahas dari 3 materi ya. Oke, kita bakalan bahas kesimpulan dari 3 materi yang udah kita sebutin satu-satu. Oke, di sini kita bakalan bahas politik. Kesimpulannya adalah kekuasaan Soekarno itu melemah guys akibat konflik politik. Nah ini yang tadi aku bahas nih, pidato Nawaksara ditolak juga, dan Super Semar memberi jalan bagi Soeharto naik jabatan tuh Pak Soeharto jadi presiden pada saat itu. Nah, Tritura juga menunjukkan tuntutan rakyat dan mahasiswa. Oke, yang kedua ada sosial. Nah, ini kesimpulannya di sini adalah masyarakat hidup dalam rasa takut. Oke, itu yang tadi aku jelasin ya. Saling curiga, hubungan antar warga renggang, terus dan ketegangan ideologi tinggi. Oke, nah yang terakhir ini kita bahas ekonomi. Nah, yang tadi udah dijelasin sama Teh Teni nih, inflasi itu tinggi banget pada saat itu, sampai ada kayak ambil barang dari toko atau Indomaret yang kayak gitu-gitu loh, sampai dijarah gitu kan sama warga-warga. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sosial pada saat itu sangat kacau sekali, bahkan untuk saling menghargai mungkin juga karena rasa tegang, karena segala macam mungkin kita nggak bisa jelasin pada saat itu, nggak kebayang nggak sih sama kita. Nah, terus harga kebutuhan pokok juga melonjak. Nah, itu termasuk inflasi juga ya guys. Dan rakyat kecil paling terdampak pada saat itu, yang kayak pedagang-pedagang kecil mungkin. Terus pada saat itu Indomaret, kayak ruka-ruka kayak gitu, mungkin mereka mengalami kerugian yang sangat tinggi ya guys. Oke, mungkin sekian ya dari aku, penjelasan dari aku, dan akan ditutup oleh Teh Teni. Oke, segitu dulu pembahasan dari kita. Makasih udah dengerin, sampai ketemu di